Hai warga, bagaimana kabarnya hari ini? Baji Jaki, senang sekali berjumpa lagi dengan saya Ilu dalam podcast Intip Kota Makassar. Kita akan intip apa saja yang diagendakan oleh pemerintah Kota Makassar dan juga apa aja yang sedang dikerjakan termasuk di akhir Desember ini ataupun juga di akhir 2025. Kita memasuki musim penghujan dan kita akan lihat seperti apa kinerja dari BPBD Kota Makassar dalam antisipasi ataupun juga memberikan edukasi dan lain sebagainya terhadap bencana yang rawan terjadi di Kota Makassar. Untuk itu, kita mau lihat seperti apa bentuk pekerjaan ataupun juga kinerja dari BPBD. Ayo kita intip sama-sama. Baik warga, sekarang kita akan masuk ke ruangan Bapak Kadis untuk tanya-tanya lebih lanjut seperti apa di akhir tahun ini terkait dengan kesiapsiagaan untuk menanggulangi bencana yang nanti mungkin berpotensi akan terjadi di Kota Makassar. Yuk. Assalamualaikum Bapak. Oke, baik, terima kasih Bapak. Bahkan saya Ilu Bapak. Oh iya. Ilu, baik. Hari ini kita akan bertanya terkait dengan seperti apa BPBD di akhir tahun ini karena kita melihat juga bencana ataupun juga cuaca begitu ekstrim di beberapa daerah termasuk juga di Kota Makassar sudah masuk musim penghujan. Mungkin Pak sebelum jauh kita membahas lebih lanjut terkait hal itu, kita boleh mungkin kenalan sama warga terkait Bapak dan juga posisinya di BPBD seperti apa. Bapak Kadis untuk pertama silahkan. Saya Dr. Haji Muhammad Fatih Tahar, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar. Saya Ahmad Isminandar, SSTP MSI, saya Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Makassar. Baik, dan juga kita akan mengulik sedikit nih Pak, mungkin seperti apa nantinya BPBD untuk persiapannya menyambut juga akhir tahun ini dengan cuaca yang begitu kita lihat di berbagai daerah di Indonesia kita cukup waspada. Nah sebelum itu Pak, kami kemarin mendapatkan informasi bahwa BPBD Kota Makassar mengirimkan personel dan juga bantuan kepada saudara-saudara kita yang berada di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan juga Aceh yang saat ini sedang terkena bencana. Mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut Pak? Jadi benar-benar kami telah memberangkatkan anggota kami. Itu komitmen kami sebagai BPBD Kota Makassar sesuai arahan Pak Wali bahwa kita harus ikut serta merasakan penderitaan saudara kita di Aceh karena bencana Aceh, Sumatera adalah bencana kita semua. Duka Aceh adalah duka kita semua, termasuk duka Makassar juga. Ya, kami berharap kami bisa ke sana untuk memberikan sedikit bantuan. Kami berangkatkan sekitar 10 orang ke Aceh. Mereka langsung singgah di kota Lansa, terus masuk ke kota Aceh Tamiang karena itu paling berdampak. Dan sekarang sudah hari 10 dia sekarang di sana. Setiap hari mereka melakukan beberapa seperti evakuasi, penyaluran, dan semua standar-standar pemulihan untuk suatu daerah yang terkena bencana. Minggu depan rencana saya langsung juga akan mendampingi Pak Wali Kota menuju ke Aceh Sumatera untuk memberikan bantuan. Sekaligus beliau melihat langsung kejadian. Jadi beliau itu bukan datang secara simbolik, tapi dia datang untuk langsung melihat kondisi lapangan dan sekaligus juga memberikan bantuan langsung dari pemerintah Kota Makassar. Nah, untuk nominal bantuan yang diserahkan mungkin Pak ada berapa banyak? Tetapi untuk jumlah nominalnya kami bisa pastikan itu setelah minggu depan saat kami berangkat. Tetapi ya lumayan lah untuk kita harapkan bisa membantu berperan signifikan terhadap pemulihan Aceh Sumatera. Iya, baik sedikit banyaknya tapi niat kita adalah membantu begitu ya Pak ya, apalagi langsung kunjungan ke sana dan melihat warga ataupun juga masyarakat di sana. Karena kebencanaan itu sifatnya kemanusiaan. Kita bergerak dengan empati, bekerja dengan hati, dan juga tanpa henti. Prinsip kami dari BPBD itu adalah masyarakat atau korban bencana itu tidak butuh jawaban, tetapi mereka butuh respon cepat. Itu pesan Pak Wali yang selalu diberikan kepada kami, karena dalam pelayanan masyarakat itu mereka tidak butuh jawaban-jawaban yang panjang dan sebagainya, mereka butuh action dan respon yang cepat untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dan
bencana yang mereka hadapi. Kami kesulitan juga dalam pemberian bantuan, alokasikan bantuan, distribusi bantuan, kesulitan juga. Jadi kami mengirim juga tim TRC kami itu semuanya kan dia spesifik di vertical rescue, water rescue yang punya kemampuan khusus, dan ada juga medis rescue. Artinya mereka punya keahlian khusus untuk memang tentang kebencanaan. Berharap bantuan ini bisa meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di 3 daerah. Nah, mungkin untuk di wilayah kita Pak, di Kota Makassar sendiri ini sudah masuk musim penghujan begitu. Nah, untuk potensi bencana musim hujan di Kota Makassar sendiri dari tahun ke tahun seperti apa, dan tahun ini mungkin seperti apa Pak? Ya. Seperti kita ketahui musim-musim DJF itu Desember, Januari, Februari adalah musim tentang perubahan iklim yang cukup signifikan. Ada mungkin angin kencang, banjir, angin puting beliung, pohon tumbang, dan berbagai macam kebencanaan. Nah, untuk antisipasi hal itu dalam hal kesiapsiagaan dan pencegahan, kami tentu saja telah menyiapkan semua peralatan dan pengembangan kapasitas anggota. Artinya beberapa tahun ini kita telah melatih untuk kesiapsiagaan anggota, terutama dalam untuk kapasitas mereka, baik latihan fisik dan mental, dan tentu saja terkait dengan peralatan kami melakukan pengecekan, dan kami juga sudah melakukan pembelian alat-alat untuk kesiapsiagaan untuk evakuasi seperti perahu karet, seperti mesin perahu, dan alat-alat keselamatan lain yang sangat perlu kita adakan. Tahun ini kita sudah memasang 3 EWS, Early Warning System, untuk deteksi dini terhadap banjir. Karena dalam kebencanaan itu sebetulnya yang paling penting adalah deteksi dini. Pada saat kita bisa mengetahui deteksi dini itu, maka kita punya waktu untuk bagaimana melakukan kesiapsiagaan dan pencegahan. Artinya ada jarak antara yang bisa kita mengurangi risiko seperti korban nyawa, material dan sebagainya. Ada 3 tempat yang kita buat EWS, itu pengadaan dari bidang kesiapsiagaan. Yang pertama di Manggala, Kelurahan Manggala, yang kedua di Sungai Birinjene, yang ketiga di Sungai Telo. Ketiganya sungai ini bermuara ke Sungai Talo. Kita sudah memasangnya, dan EWS ini berfungsi untuk mendeteksi dini tadi. Nah, fungsi EWS ini adalah pada saat terjadi banjir, maka EWS ini akan memberikan sinyal, memberikan warning. Yang pertama adalah alarm dan sirene untuk sekitar penduduk, mereka bisa tahu. Karena biasa kan banjir itu pada tengah malam itu mereka biasa ketiduran dan sebagainya, ada waktu untuk ini. Terus yang kedua, EWS ini memberikan sinyal atau pesan ke beberapa stakeholder termasuk BPBD berupa WA, bisa WhatsApp terkirim ke BPBD, kepolisian, lurah, camat, kominfo, dan semua stakeholder yang berkepentingan dalam hal itu, dinas PU dan sebagainya. Nah, dengan adanya siasat seperti kita punya kesiapsiagaan, kewaspadaan yang tinggi, sehingga kita bisa minimalisir korban-korban itu, sehingga kita memberikan komitmen kepada masyarakat bahwa mereka pada saat kebencanaan datang mereka tidak usah panik, karena kita selalu siap dan ada dekat, BPD selalu dekat bersama masyarakat. Sebenarnya ada fakta menarik sebetulnya dalam kebencanaan itu adalah dari 100% hanya 5% masyarakat dari korban bencana itu diselamatkan oleh petugas. 95% lainnya ternyata diselamatkan oleh yang pertama diri mereka sendiri, yang kedua tetangganya, yang ketiga masyarakat setempat. Jadi disitulah kami merasa bahwa peran penting masyarakat dalam pelibatan terhadap kesiapsiagaan dan pencegahan kebencanaan itu adalah hal yang nomor 1 berdasarkan fakta tadi. Artinya masyarakat harus siap, masyarakat harus diberi pengetahuan tentang kebencanaan, masyarakat harus disiapkan mungkin ya perahu karet di situ untuk mereka jangan sampai, karena kalau kami mengharapkan petugas seperti kami, kita punya range waktu untuk menuju ke sana. Sepanjang tahun ini kita punya 3 posko karister yang bentuk layanan kami, kalau sekarang sih namanya posko mulia. Ada 3 sebagai bentuk layanan kami mendekatkan diri kepada masyarakat. Yang pertama itu adalah posko mulia yang ada di Kecamatan Manggala, posko mulia yang ada di Kecamatan Ujung Tanah, dan posko mulia yang ada di Kecamatan Taman Ria. Jadi anggota kami itu 24 jam di sana, siap siaga 24 jam. Setiap ada kejadian, apakah itu kebakaran, apakah puting beliung, apakah itu banjir, mereka akan duluan sampai di lokasi untuk melakukan asesmen. Asesmen itu berupa data yang akan disampaikan ke kami untuk
segera melakukan proses-proses penyelamatan, evakuasi bahkan sampai pemulihan. Data inilah yang sangat penting yang kami miliki sehingga bisa memberikan data bagaimana tindakan apa yang akan kami lakukan. Kira-kira mungkin Pak Ismunandar juga bisa bantu sampaikan kepada warga wilayah yang nantinya akan rawan bencana mengingat kita sudah memasuki musim hujan. Memang ada beberapa daerah yang rawan, yaitu yang tadi disampaikan Pak, di mana daerah-daerah itu dipasang early warning system. Ada di Kecamatan Manggala, itu Kelurahan Manggala, Kelurahan Tamangapa, dan Kelurahan Antang. Begitupun di Kecamatan Taman Rea itu ada Taman Rea Jaya, Taman Rea Indah. Di Beringkanaya itu ada Kelurahan Katimbang, Kelurahan Pacarakang, dan di Panakukang ada Kelurahan Tamamau. Itu daerah-daerah itu yang rawan atau tinggi risiko ancaman banjirnya. Semua kalau kami kesehatan kami seluruh daerah, seluruh wilayah, semuanya rawan. Betul. Sehingga kewaspadaan itu menyeluruh untuk semua masyarakat. Ya. Iya, baik. Jadi tadi beberapa daerah yang disebutkan itu merupakan mungkin kita melihat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya ya Pak ya. Di sana sudah pernah terjadi. Mungkin ada tambahan Pak, silakan. Apa yang disampaikan Pak Kalak tadi menambahkan itu kesiapsiagaan kita secara keseluruhan Kota Makassar, tapi yang tadi menjadi atensi dari kita, tapi BPBD keseluruhan untuk kita menjaga Kota Makassar. Jadi ada beberapa daerah yang sudah di-highlight tadi ya, warga ini juga menjadi salah satu bentuk mitigasi bagi warga Kota Makassar begitu ya Pak ya, untuk menghadapi musim hujan di Kota Makassar. Tapi sejauh ini Pak sudah ada laporan dari warga kah terkait bencana yang terjadi? Minggu lalu ada laporan 29 pohon tumbang, 24 kita tangani. Mungkin ini juga saya mau sampaikan bahwa untuk Makassar, Kota Makassar, kami selalu ada dan keperluan perosingan juga untuk setiap kejadian melapor kepada kami. Kan sudah ada inovasi dari pemerintah kota itu Lontara Plus. Jadi segala macam kebutuhan atau persoalan-persoalan di masyarakat laporkan saya di Lontara Plus. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berharap masyarakat pada saat ada kejadian-kejadian atau ada bencana ya langsung menelpon kepada 112, itu call center untuk pemerintah kota. Yang ketiga, bisa langsung WA atau menghubungi langsung BPBD di nomor 08155 112 112. Nah, anggota kami akan melakukan respon cepat berikut karena kami sudah siapkan tim reaksi cepat BPBD yang menggunakan 60 orang dengan kemampuan evakuasi, kemampuan keahlian, kapasitas yang cukup tinggi. Sebagai upaya untuk mencegah itu, kita perlu tentunya untuk bekerja sama dengan lintas instansi ya begitu Pak. Sejauh ini mungkin seperti apa bentuk kerjasamanya di berbagai instansi Pak? Ya, kami perlu informasikan sesuai Undang-Undang 24 itu tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, BPBD itu adalah punya 3 fungsi. Yang pertama adalah fungsi koordinasi di saat kesiapsiagaan dan pencegahan. Betul. Yang kedua bidang sebagai komando pada saat tanggap darurat. Yang ketiga sebagai fungsi pelaksana pada saat rekonstruksi dan rehabilitasi. Jadi fungsi kami jelas, artinya tapi di samping itu kita otomatis membawahi beberapa stakeholder lain. Ada Damkar, ada dinas sosial, ada dinas PU, pemerintah kecamatan, dan TNI Polri. TNI Polri di dalamnya, artinya sebagai komando kami yang memegang puji tertinggi pada saat tanggap darurat. Ya, itu yang kami promosikan sehingga kami kami selama ini rajin koordinasi juga dengan stakeholder semua, termasuk juga relawan. Ada dompet dua apa, ada Kala Rescue dan sebagainya. Kita punya asosiasi sekarang namanya PRB. Mereka adalah semua stakeholder yang memang berperan aktif dalam kebencanaan seperti perusahaan-perusahaan swasta. Kami sekarang ada namanya Inovasi Salamat. Kemarin alhamdulillah sudah dapat juara di refleksi tahun yang diadakan oleh Brida. Kami dapat juara. Itu adalah salah satu langkah kami dalam kesiapsiagaan. Jadi kami rajin turun ke sekolah-sekolah, ke masyarakat untuk memberikan pengetahuan tentang kebencanaan, kesiapsiagaan. Untuk juga kesiapan personel dan peralatan serta posko jaga Pak, sejauh ini untuk nanti sepanjang akhir tahun sampai Januari Februari seperti apa? Kami ada tim TRC yang bertugas yang bisa menjaga Kota Makassar, menjaga masyarakat Kota Makassar, sehingga antisipasi personil, alat yang kami lakukan, kami dibawa ada mobil rescue
dan peralatan yang siap 24 meluncur di daerah-daerah yang rawan banjir, dan laporan dari masyarakat yang sekarang terjadi banyak pohon tumbang yang siap personil turun ke lapangan. Ini personil sudah, apa yang disampaikan Pak Kalak tadi, personil sudah di peningkatan kapasitas, sudah dimodali oleh potensi-potensi atau pengalaman yang membumi. Kemarin keluar dari Lantamal, dia pendidikan disiplin, baik itu assessment juga dari BNPB dan juga vertical ratio maupun water ratio. Jadi personil siap turun untuk melindungi masyarakat 24 jam. Mungkin apa hal yang kiranya boleh atau tidak boleh dilakukan selama mungkin mitigasi bencana dan atau ketika bencana itu sudah datang? Untuk sebelum terjadi bencana, kan kami di sini ada daerah-daerah rawan bencana. Ini sekarang masuk musim penghujan. Ini yang kita hindari adalah pohon tumbang. Sekarang jangan sampai masyarakat yang melintas atau di daerah-daerah aliran sungai itu risikonya tinggi untuk pohon tumbang. Yang kedua adalah sekarang listrik. Bagaimana jaringan listrik itu bisa membahayakan masyarakat. Jadi kita juga antisipasi tegangan arus listrik yang ada di daerah-daerah yang rawan banjir, terutama daerah-daerah yang ada 5 kecamatan yang kita sebutkan tadi. Untuk kemudian beberapa bencana ataupun juga hal yang sudah terjadi di Kota Makassar, kalau kita lihat di berita-berita, pohon tumbang sudah ada beberapa begitu ya Pak ya. Mungkin dapat dijelaskan sejauh ini apakah ada korban dan lain sebagainya? Alhamdulillah korban jiwa tidak ada. Yang ada ya yang kemarin terjadi terakhir di daerah Tanjung Bunga, itu yang menindis kendaraan, itu yang lain. Pada dasarnya semua sama, paling pohon tumbang yang menimpa dari rumah-rumah warga yang kita bersihkan, dan kita kerjasama dengan pemerintah kecamatan untuk mengangkut bahan-bahan atau sampah yang sudah dibersihkan oleh personil dari BPBD. Baik, boleh mungkin Pak kita warga diantar untuk ngintip di gudang sarana dan prasarananya untuk melihat seperti apa nanti untuk peralatan dalam mitigasi ataupun juga dalam kebencanaan di Kota Makassar. Iya. Boleh, baik Pak. Ya, silakan nanti Pak Kabit yang Baik, silakan. Ayo warga kita intip sarana dan prasarana dari BPBD Kota Makassar. Baik warga, hari ini kita akan mengintip sarana dan prasarana dari BPBD Kota Makassar, dan kita akan diajak melihat berkeliling-keliling juga terkait dengan apa-apa aja yang ada di BPBD Kota Makassar bersama Bapak Iswanan Dharma. Mari Pak, mungkin boleh diantar kita? Oke, baik, terima kasih Pak Misbah. Ayo, ini tempat biasa, tempat pos teman-teman dari BPBD. Terus ini mobil rescue. Oh, ini mobil rescue. Mobil rescue. Kalau tiba-tiba ada laporan dari masyarakat, baik itu lantara atau langsung dari menghubungi BPBD, ini mobil yang siap. Ada mobil rescue juga yang siap dari baik itu personil dan peralatan, termasuk juga perahu karet yang siap di mobil rescue ini. Oke, kalau yang ini mobil apa Pak? Ini mobil rescue, termasuk ini juga. Ini juga mobil rescue. Ini yang standby dengan perahu karet. Jadi biasa juga ada orang tenggelam. Ini mobil ini yang turun. Berdasarkan dari tergantung kondisinya. Kondisi di lapangan. Di lapangan apa yang dilaporkan oleh masyarakat. Kalau pohon tumbang, ini mobil di dalam sudah ada peralatan, termasuk juga sensor untuk memotong kayu. Kalau ada terkait dengan masyarakat yang tenggelam atau banjir, ini langsung bisa turun ke bawah ke masyarakat. Oke, langsung juga dengan perahu karetnya langsung ya Pak dengan ya? perahu karetnya dan pelampung lengkap di dalam. Ini juga ikut turun. Mengingat siapa tahu ada korban atau masyarakat yang perlu penanganan cepat, bisa kita standby-kan ambulans untuk kita bisa langsung bawa ke rumah sakit yang terdekat atau pertolongan yang terdekat. Ini lengkap dengan petugas medis dari BPBD Kota Makassar. Baik, petugas medisnya juga sudah ada disediakan ya Pak ya. Kita ke mana lagi nih? Kita lanjut ke gudang. Wah, kita lanjut ke gudang warga. Ayo, silakan kita intip gudang dari BPBD Kota Makassar. Oke, baik. Warga, kita mau lihat ini di dalam. Ini ada perahu karet, ini tandem. Tandem dulu air kemarin ya Pak ya. Waktu kekeringan,
ancaman kekeringan ini tandem ini yang kita kerjasama dengan pihak kecamatan untuk kita distribusikan ke masyarakat. Oke, baik. Nah, itu ada tumpukan triplex ya, warna kita bisa lihat itu mungkin untuk membangun hunian sementara atau seperti apa Pak di lokasi bencana? Ya, ini apabila terjadi bencana, ini bagaimana itu masyarakat kita bisa bantu untuk hunian, untuk tempat tinggalnya sementara, mereka, sehingga tidak kehujanan dan bisa dia membenahi dengan waktu yang ada untuk memperbaiki rumahnya. Jadi ini untuk daruratnya, untuk tanggap daruratnya, sehingga untuk membantu masyarakat secara respon time, sehingga dia bisa kedepannya bisa membenahi kediamannya atau rumahnya. Di sini ada ini family kit, baby kit. Ini family kit dan juga baby kit. Dari luar kita lihat ada seperti deterjen ya Pak ya, kemudian juga peralatan mandi untuk warga yang family kit, handuk, gayung, pasta gigi, terus sikat gigi, terus juga ada baju untuk dia pakai saat darurat. Jadi kan kalau umpama banjir, itu barang-barangnya semua sudah hanyut atau kotor, sehingga kita bisa memberikan dia bantuan untuk saat darurat itu. Jumlahnya kira-kira ada berapa kotak di dalam Pak? Ini sekitar 1000-an yang ada di dalam. Nanti tergantung juga kan, ini kita siapkan tergantung juga kebutuhannya. Jadi ini sekitar 1000-an lebih. Nanti kita siap, karena ini kan juga mudah-mudahan tidak ini ya, kita bisa lihat kondisinya di masyarakat. Kalau memang dibutuhkan, kita siap lagi pengadaan untuk mengisi, karena itu komitmen dari Pak Wali untuk pelayanan ke masyarakat, terutama tanggap darurat. Betul. Jadi kita bisa lihat ini tulisannya di dalam ada gayung air, ada gelas, handuk, pasta gigi, piring makan, sikat gigi, ada sabun cuci piring, sabun cuci, sendok makan, serbet, sampo, tikar. Intinya lengkap untuk bagaimana membantu memulihkan ataupun juga membantu kondisi warga pada saat di lapangan yang terkena bencana. Ini ada sengnya ya Pak ya, yang tadi Bapak bilang. Seng, ini triplex cukup tebal. Ini kalau ini pengadaannya dari BPBD? Iya, dari BPBD langsung. Ini ada paku. Ini yang kita harap menjadi materialnya ya Pak? Iya, saat tanggap darurat, ini masyarakat dia bisa pakai untuk membenahi rumahnya, huniannya, sehingga bisa dia tinggali, tidak langsung kehujanan atau dia dalam kondisi yang tidak layak huni. Jadi kita benahi, termasuk juga personil BPBD yang bisa saling membantu, bekerja sama ya Pak ya. Daripada mungkin mereka berhuni di terpal saja, alangkah lebih bagusnya kalau ada material seperti ini. Termasuk juga kemarin Pak Kalak membenahi rumah tangguh bencana. Jadi bagaimana rumah itu diperbaiki sehingga dia layak huni dan dia tangguh apabila terjadi bencana, dia tidak cepat rusak atau dia cepat rubuh. Mungkin di sebelah sana ada apa lagi Pak? Boleh kita lihat. Spandek. Oh ya. Ada rek. Ini kanal C. Ini ada peralatan untuk perahu. Bisa kita pompa perahu. Iya, pompa supaya bisa ini seng dan untuk rangkanya ya Pak ya? Iya, rangka holo, besi holo untuk rumah layak huni. Sana juga ada papan. Betul sekali. Ada papan untuk bisa digunakan masyarakat untuk membangun rumahnya. Membangun rumah ya Pak ya? Untuk sementara. Sehingga bisa dia tinggal itu layaklah sebelum bisa membangun sendiri. Membangun sendiri pasca bencana ya Pak ya? Cukup lengkap ya warga seperti toko material. Kalau di sana Pak kita lihat ada 2 motor dan itu ada peralatan lainnya, mungkin kita boleh intip juga. Itu lampu sorot. Kalau terjadi bencana, itu ada lampu sorot yang sekalian gensetnya, sehingga kemarin terjadi kebakaran yang tidak ada lampunya, bisa kita pakai lampu sorot sehingga masyarakat bisa bekerja dalam kondisi yang mungkin minim listrik. Kita mau lihat lebih dekat, ini di sana ada lampu sorot, ada berbagai peralatan lengkap lainnya. Baik, sejauh ini Pak untuk material-materialnya sudah pernah disalurkan ke mana saja Pak sepanjang tahun 2025?
Udah banyak ya? Banyak sekali. Baik, jadi Iya. artinya sudah banyak disalurkan di Kota Makassar ya Pak ya, Iya. terutama juga bantuan-bantuan untuk warga-warga yang Iya. terdampak bencana. Ini ada tenda, tenda, ini iya, juga betul. ada tenda keluarga, ini yang bisa dimanfaatkan atau dipergunakan oleh masyarakat saat kondisi bencana, bisa dipakai di saat kondisi banjir Iya. atau kondisi kebakaran. Kami ada 4x6 10 unit, 10 tenda yang bisa, termasuk juga ada bantuan dari BNPB untuk tenda keluarga ini. Oke, baik. Ini tenda keluarga. Iya. Kalau yang ini Pak, ini apa? Ini juga tenda juga. Oh, Ini juga tenda. 4x6, ada 6x10. Ini kayaknya 4x6. Yang 4x4 untuk bantuan dari BNPB. Ini 4x6 6x10, 4x6, 4x4. koleksi tendanya juga lengkap ternyata warga. Kita lanjut untuk lihat lampu sorotnya ya Pak ya. Iya. Nah ini tadi Pak kita sudah jelaskan sedikit terkait lampu sorot. Iya. Nah ini lampu sorot yang digunakan pada saat tadi pertama Iya, kebakaran kebakaran. atau di lokasi Yang tidak minim, ada akses pencahayaan ya Pak Iya. ya. Ini polyethylene, kan kita kalau banjir, Saya kira tadi bahannya bukan. karet. Ini polyethylene. Keras ya. Keras. Biasa kalau kita pakai perahu karet Iya. ke tempat banjir, resikonya dia bocor. Iya, kalau kena tersangkut pagar, bahan iya. ini ya, Pak, ya. Atau jadi kalau kita pakai ini aman. Keras. Aman, kita bisa walaupun dia terbentur dengan besi Iya. atau benda tajam juga kita aman. Ini juga kapasitasnya juga luas 8 orang yang bisa kita pakai untuk evakuasi masyarakat. Untuk polyethylennya ini Pak ada berapa unit di Oh, BPBD ini- Makassar? BPBD ini dari pemerintah provinsi juga ada, BPBD provinsi ada 4 di luar. Di Karester juga ada. Di setiap Karester kita ada polyethylene yang kita standby-kan di sana. Iya. Apabila terjadi tiba-tiba bencana, bisa kita langsung melakukan evakuasi di tempat-tempat yang terjadi bencana. Oke baik, jadi warga kita sudah melihat seluruh koleksi yang ada di gudang begitu ya. Ini untuk menjadi rescue bagi warga ataupun juga ini sebagai tempat untuk persiapan bagaimana menghadapi bencana yang kita tidak minta terjadi Iya. tapi kalau ada terjadi harus siap-siaga. harus ada siap-siaganya, betul Iya. Pak. Nah mungkin sebagai himbauan kepada masyarakat Kota Makassar atau warga Kota Makassar, mengingat kita sudah berhari-hari diguyur hujan begitu ya Pak ya, mungkin boleh silakan himbauannya di musim hujan Desember, Januari, Februari ini, silakan Pak. Baik, terima kasih kepada warga Kota Makassar. Kami dari mewakili Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar menghimbau, walaupun ada peringatan dini dari BMKG untuk Kota Makassar sampai bulan Februari untuk waspada cuaca ekstrim, tapi kami menghimbau dan jangan panik, jangan panik. Bagaimana kita antisipasi saja? Kami sudah pasang EWS di beberapa kecamatan di Kota Makassar. Yang kami pesan jangan panik, tetap perhatikan saluran atau informasi dari BPBD terkait dengan kondisi di Kota Makassar. Tidak panik, tapi tetap waspada untuk cuaca atau kondisi di Kota Makassar. Yang kami pesan yang pertama, jangan panik tapi tetap waspada. Oke, betul. Itu harus tahu dibedakan ya, panik dan waspada Iya. gitu ya Pak ya. Bagi seluruh warga Kota Makassar di musim penghujan ini, kita tahu Makassar ini menjadi langganan banjir ya Pak ya. Tapi semoga tahun ini tidak ada bencana yang begitu berarti di musim hujan sampai nanti di awal tahun 2026. Semoga kita semua selamat. Amin. Dan juga BPBD tetap terus memantau bagaimana kondisi di Kota Makassar. Terima kasih Terima kasih, Bapak. terima kasih Salam banyak. sama Pak Kalak Terima kasih dan juga banyak. salam sama seluruh personelnya dan juga warga. Terima kasih sudah mengikuti kita menjelajahi ataupun juga melihat seperti apa BPBD Kota Makassar bekerja dan juga peralatannya seperti apa. Dan saya Ilu mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf jika ada salah-salah dalam tayangan ini. Sampai jumpa di episode Intip Kota Makassar berikutnya.